Kisah 2 Prawiro Diharjo. Selamat datang di kanal Kisah Abadi. Kami mengundang Anda untuk menyaksikan video dengan cerita orisinal terbaru kami. Santi menghela napas dan lelah memijat pangkal hidungnya. Sama sekali tidak ada pekerjaan. Padahal, saya bersedia menerima pekerjaan apapun. Tawarkan saja, besok pun saya siap mulai. Pria paruh baya yang duduk di seberang mejanya merentangkan tangan dengan raut bersalah. Pabrik pengolahan daging Makmur Jaya sudah tutup. Semua lowongan di kota ini sudah terisi, setahu saya. Saya tahu, desah Santi. Saya sudah bekerja di sana selama 15 tahun. Petugas dari Dinas Ketenagakerjaan itu ikut menghela napas. Istri saya juga bekerja di sana, akunya tiba-tiba. Sekarang kami harus pintar-pintar mengatur uang, hanya mengandalkan gaji saya. Jadi, untuk sementara, Anda mungkin harus bergantung pada suami Anda dulu, tidak apa-apa, dia pasti mengerti. Nanti kalau ada lowongan, pasti akan ada jalan. Saya sudah bercerai, jawab Santi, 12 tahun yang lalu. Oh, begitu rupanya. Punya anak? 1, laki-laki. Pria itu menghela napas lagi. Baiklah, Ibu Santi Prawiro Diharjo. Saya tidak bisa janji apa-apa, tapi jika ada lowongan, Ibu akan menjadi orang pertama yang saya hubungi. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ketika Santi keluar dari ruangan itu, Bima, putranya, langsung menatapnya penuh harap. Gimana, Bu? Tidak ada, tapi Bapak itu janji akan menelepon kalau ada sesuatu. Bima tersenyum menyemangati. Sudah, jangan sedih. Ayo kita pulang. Dalam perjalanan pulang, Bima tampak sedang memikirkan sesuatu. Akhirnya, ia menoleh ke ibunya dan berkata dengan tegas, aku sudah pasang iklan untuk jual sepedaku. Harganya sedikit di bawah pasaran, biar cepat laku. Santi mengerutkan kening. Jangan aneh-aneh, ibu tidak izinkan kamu menjualnya. Kamu kan suka sekali naik sepeda itu, ibu pasti akan segera dapat pekerjaan. Ini sepedaku, sahut Bima dengan logis, dan aku yang memutuskan mau diapakan. Untuk anak 13 tahun, ia sangat bijaksana, tidak seperti anak laki-laki lain seusianya. Lagi pula, lanjut Bima sambil tersenyum licik, kalau ibu nanti dapat pekerjaan dan semuanya membaik, kita kan bisa beli sepeda baru. Atau, ibu sengaja bilang begitu hanya untuk menenangkanku? Kita kan sudah janji tidak akan saling bohong. Santi tersenyum kecil. Ibu tidak bohong. Ibu hanya berusaha untuk tetap positif dan optimis. Aku juga. Mereka berjalan dalam diam untuk beberapa saat, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Lalu Bima bertanya, Bu. Ya, sahut Santi. Bagaimana kalau kita pindah dari sini? Ke kota yang lebih besar, yang banyak pekerjaan. Santi menghela napas. Ibu juga sudah memikirkan itu. Tapi bagaimana kita bisa meninggalkan Eyang Iwan sendirian? Kita kan tetap saja hanya menjenguknya seminggu sekali. Bu, karena pekerjaan ibu, kita tidak bisa lebih sering. Dan Eyang juga sudah hampir tidak ingat ibu. Bima, itu tidak benar. Kadang-kadang beliau ingat sesuatu. Iya, desah Bima. Seperti bagaimana ayah dan ibunya ibu meninggal dalam kecelakaan mobil. Cuma itu. Kan sejak saat itu Eyang mulai linglung. Santi menatap putranya dengan tajam. Jangan bicara seperti itu tentang Eyang. Beliau yang membesarkan ibu. Ibu menamaimu Bima untuk menghormati beliau. Tapi ibu kan mengerti maksudku. Ia menghela napas. Iya, ibu mengerti. Ayah ibu adalah putra satu-satunya. Nenek meninggal karena kanker setahun sebelumnya. Lalu kecelakaan itu merenggut nyawa ayah dan ibu. Eyang nyaris gila karena kesedihan. Hanya kewajiban untuk membesarkanku yang membuatnya tetap waras. Santi menatap putranya dengan tegas. Dalam kondisi apapun beliau sekarang, ibu tidak akan pernah meninggalkannya. Bima mengerutkan kening. Aku tidak menyuruh ibu meninggalkannya. Maksudku, kalaupun kita lebih jarang menjenguknya, beliau tidak akan menyadarinya. Selain itu, kalau ibu tidak segera dapat pekerjaan, kita tidak akan punya uang untuk membayar biaya panti jompo Eyang. Santi menghela napas. Putranya tentu saja benar. Ia sendiri menyadarinya,
hanya saja tidak mau mengakui kenyataan. Dan Bima, seperti biasa, berpikir dengan jernih dan objektif. Baiklah, nak. Kita akan pindah, jawabnya. Tapi tidak terlalu jauh, dan kita harus cari pekerjaan dan tempat tinggal dulu di sana. Bima mengangguk senang. Soal itu, ibu jangan khawatir, aku yang akan urus. Anak ini memang cerdas dan bijaksana, pikir Santi, sama sekali tidak mirip dengannya. Apalagi dengan ayahnya. Santi bertemu dengan Andra, ayah Bima, ketika ia baru berusia 21 tahun. Andra datang ke kota mereka dalam tur dengan sirkus kelilingnya. Andra adalah seorang pemain motor, melakukan atraksi yang membuat napas penonton tertahan. Tentu saja, sekarang sirkus yang layak tidak akan tinggal lebih dari seminggu. Tapi saat itu, pabrik pengolahan daging, pabrik tekstil, pabrik roti, dan pabrik bir masih beroperasi. Puluhan, bahkan ratusan ribu orang bekerja di perusahaan-perusahaan itu, kota mereka yang masih muda penuh dengan anak muda yang butuh hiburan setelah seharian bekerja keras. Sirkus itu pun tinggal selama beberapa bulan. Tiket pertunjukan itu Santi dapatkan dari kantornya. Di sanalah ia jatuh cinta pada Andra tinggi, dengan rambut hitam panjang yang dikepang, mengenakan kostum kulit ketat, dengan mata biru yang besar. Entah kenapa, Andra mengingatkannya pada Eyang Iwan di foto-foto masa mudanya. Betapa terkejutnya Santi ketika beberapa hari kemudian, pemain motor sirkus itu mengajaknya berdansa di klub lokal. Hubungan mereka berkembang sangat cepat. Andra serius, dan 2 minggu kemudian mereka sudah mendaftarkan pernikahan. Setelah itu, dengan memberanikan diri, Santi membawanya untuk bertemu dengan Eyang. Calon menantunya itu tidak disukai oleh Iwan Prawirodiharjo. Santi tahu itu dari cara alis Eyang yang tebal dan hitam tanpa uban meskipun sudah berumur mengerut. Ketika Andra pergi, kecurigaannya terbukti. "Menikahlah kalau kamu mau," kata Eyang dengan tenang. "Kamu sudah dewasa, berhak memutuskan sendiri." Tapi dia itu seperti layang-layang putus, nak, Santi mendengus. Saat itu ia sudah mulai menyadari perubahan perilaku dan suasana hati Eyang, dan paham bahwa itu adalah sejenis penyakit. Karena itu, ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan kata-katanya. Apalagi Eyang sedang membicarakan orang yang ia cintai. "Apa maksudnya?" tanya cucunya. "Layang-layang putus?" Eyang mengada-ada lagi. "Pahamilah begitu saja. Dia tidak suka tinggal di satu tempat, dan tidak akan pernah puas dengan satu wanita. Dia selalu butuh yang baru, kota baru, petualangan baru, gadis baru." Wajah Santi memerah. "Eyang tidak mengerti apa-apa," teriaknya. "Andra mencintaiku." Eyang hanya mengangkat bahu. Dan Santi, dengan marah, keluar dari rumah sambil membanting pintu. Mereka tidak pernah membahasnya lagi. Eyang Iwan tidak pernah lagi mengatakan apapun tentang calon suaminya itu. Namun, tak lama setelah pernikahan, Santi menyadari bahwa Eyang benar. Sirkus itu tinggal di kota mereka selama beberapa bulan. Selama itu, istri muda itu tinggal bersama suaminya di sebuah karavan kecil. Tentu, bersama kekasih, gubuk pun serasa istana. Tetapi, ketika sirkus itu harus melanjutkan tur, Santi menyadari bahwa ia hamil. Ia memberitahu suaminya. "Keputusan ada di tanganmu," jawab Andra. "Tentu, kamu bisa ikut denganku. Tapi bepergian dari kota ke kota dengan perut buncit, tidur entah di mana, dan melahirkan di karavan ini, bukan prospek yang bagus. Bagaimana kamu akan membesarkan bayi dalam kondisi seperti itu? Lagi pula, penghasilanku belum seberapa. Kamu bisa tinggal di sini, bersama eyangmu, bekerja, membesarkan anak kita. Aku akan mengirim uang sebisa mungkin, dan menjenguk anak kita dan kamu, atau gugurkan saja." Santi tidak mau menggugurkan kandungannya, melahirkan di jalanan juga tidak. Jadi, ia tetap tinggal di kota kelahirannya, kembali ke rumah Eyang. Eyang menerimanya tanpa banyak kata, bahkan tidak pernah menyalahkannya sekalipun. Awalnya, Andra memang sering menulis dan menelepon, mengirim uang. Tidak banyak, tapi Santi tidak pernah mengeluh. Kemudian, telepon dan pesan semakin jarang, uang pun semakin tidak menentu. Ketika Bima kecil sudah berulang tahun yang pertama, ayahnya bahkan belum pernah menjenguknya. Katanya sibuk,
tidak bisa menghentikan tur, nomor atraksinya adalah salah satu yang utama. Lalu, seorang gadis yang bekerja di sirkus yang sama sebagai asisten pesulap meneleponnya. Dialah yang menceritakan semuanya, bahwa Andra sudah lama selingkuh, bahkan ketika mereka masih pacaran. Seringkali, di depan semua orang, ia menyatakan bahwa pernikahannya adalah sebuah kebodohan, dan ia tidak butuh anak maupun istri. Setelah itu, Santi menulis surat kepada suaminya dan mengajukan cerai. Andra setuju, bahkan tanpa menanyakan alasannya. Sejak saat itu, mereka hampir tidak pernah berkomunikasi. Selama 13 tahun hidupnya, Bima hanya melihat ayahnya beberapa kali. Kadang-kadang ia mengirim uang atau hadiah seperti sepeda itu. Rupanya, insting kebapakannya tidak bisa ditebak. Kadang ia tidak menulis atau menelepon selama 1,5 tahun. Lalu selama 3 bulan berturut-turut mengirim uang dan hadiah, kemudian menghilang lagi untuk waktu yang tidak ditentukan. Santi sudah terbiasa dengan itu dan tidak pernah mengandalkan dukungan mantan suaminya. Tentu, ia bisa saja menikah lagi, ia wanita yang cantik dan cerdas. Hanya saja, entah kenapa, tidak ada waktu. Ia harus merawat Eyang, membesarkan putranya, dan pergi bekerja. Terlebih lagi, semua perusahaan di kota mereka mulai tutup satu persatu. Pabrik pengolahan daging tempatnya bekerja bertahan paling lama. Tapi akhirnya, pabrik itu pun ditutup. "Ibu, aku sudah dapat semuanya." Dengan pengumuman itu, putranya menyerbu masuk ke kamar ibunya yang sedang tidur. Santi dengan susah payah membuka mata dan duduk di tempat tidur. Pagi-pagi begini, Bima menatapnya dengan nada menegur. "Bu, ini sudah jam 11 siang. Santi melihat jam dengan heran. Ia pikir, kebiasaannya bangun jam 6 pagi untuk ke pabrik akan melekat selamanya. Tapi baru seminggu ia tidak bekerja, dan jadwalnya sudah berantakan. "Baiklah, Bima, coba katakan, apa yang kamu temukan?" Putranya dengan gembira duduk di sebelahnya, menunjukkan sesuatu di ponselnya, dan berbicara dengan cepat. Di Sentul, ada perumahan elit. Mereka butuh asisten rumah tangga, sudah termasuk tempat tinggal, dan gajinya bagus. Santi menggelengkan kepala, berusaha untuk sadar sepenuhnya. "Tunggu, Bima. Asisten rumah tangga apa?" Putranya menatapnya dan menghela napas. "Asisten rumah tangga biasa, Bu, yang merapikan tempat tidur, membersihkan debu. Lalu apa hubungannya denganku? Aku kan tidak pernah kerja seperti itu. Kukira kamu akan mencarikan sesuatu yang sesuai dengan bidangku. Sudah kucari. Pertama, lowongannya sedikit. Kedua, semuanya jauh dari kita. Ketiga, gajinya kecil sekali. Kalau kita harus sewa apartemen dan bayar biaya Eyang, kita cuma bisa makan nasi sama garam." Santi menghela napas. "Jadi, kamu mau aku jadi asisten rumah tangga?" "Iya." Bima mengangguk gembira. "Gajinya beberapa kali lipat lebih besar dari gajimu di pabrik. Tidak perlu bayar tempat tinggal. Dan tidak jauh dari Eyang. Kita pasti bisa menjenguknya setiap 2 minggu sekali. Lalu sekolahmu? Sekarang kan libur musim panas. Nanti kita pikirkan lagi. Mungkin aku bisa sekolah dari rumah, atau masuk SMA berasrama. Aku kan pintar." Santi tanpa sadar tersenyum. "Kalau itu, ibu tidak ragu. Lagi pula, Bu, tambah Bima, kenapa ibu langsung berpikir jauh ke depan? Mungkin ibu kerja di sana selama musim panas, lalu bosan, dan berhenti." Santi terkekeh. "Baiklah, aku setuju. Aku akan bekerja sambil mencari pekerjaan lain yang sesuai bidangku." "Setuju? Pergi ke tempat yang tidak dikenal memang menakutkan, apalagi untuk pekerjaan yang tidak ia kuasai sama sekali. Tapi mereka tidak punya pilihan lain." Santi dan putranya mengemasi barang-barang mereka dan membeli tiket. Sebelum berangkat, mereka mampir ke tempat Eyang Iwan. Seperti biasa, beliau duduk di kursinya, menatap keluar jendela, seolah menunggu seseorang. Santi bahkan tahu siapa yang ditunggunya. Bima cepat-cepat berpamitan dengan kakek buyutnya dan keluar. Santi tinggal sedikit lebih lama. "Kami harus pergi, Eyang," katanya lembut, sambil membelai pipi pria tua itu. "Tapi aku janji, kami akan sering menjenguk Eyang." "Santi," tiba-tiba pria tua itu menjawab, menatap cucunya, Santi dan Eka.
Santi menelan ludah. Apa yang sedang dipikirkannya sekarang? Apakah seluruh hidupnya sekarang hanyalah kenangan terus-menerus tentang saat-saat paling mengerikan dalam hidup keluarga mereka? Eka dan Santi, ulang Eyang dengan keras kepala. Cucu-cucuku tersayang. Air mata menggenang di matanya. Aku Santi, katanya dengan suara bergetar. Aku di sini, Eyang. Ketika mereka sudah berada di dalam kereta, Bima bertanya, Ibu sedih karena Eyang ingat sesuatu yang buruk lagi, ya? Santi mengangguk. Tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Ya, beliau terus mengulang Eka dan Santi. Eka itu kakak ibu yang meninggal, kan? Iya. Dia lahir 5 tahun lebih dulu dariku. Katanya semua berjalan lancar, bayinya sehat sekali. Dinamai Eka, untuk menghormati nenek, istri Eyang Iwan. Tapi keesokan paginya, perawat menemukan bahwa Eyang pernah bercerita bahwa orang tuanya sangat berduka. Butuh beberapa tahun sebelum mereka memutuskan untuk punya anak lagi. Apa Eyang sekarang hanya ingat hal-hal buruk saja? Ulang Bima, menyuarakan pikiran ibunya sendiri. Semoga tidak, desah Santi. Saat wawancara, mereka langsung diarahkan ke rumah majikan. Di sana, Santi dan Bima disambut oleh seorang wanita energik berusia sekitar 40-an. Saya Rina, manajer di sini. Perkenalannya, rumah ini baru, kami sedang merekrut banyak staf baru, makanya semuanya serba terburu-buru. Santi menyukai Ibu Rina. Wanita yang sederhana, cerdas, tahu pekerjaannya, dan pandai menilai orang. Ia berkata tidak masalah jika Santi belum pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga. Pekerjaannya tidak sulit, tidak seperti meluncurkan roket ke luar angkasa. Semua akan diajarkan. Yang kami butuhkan adalah orang yang bertanggung jawab dan jujur. Itu saya sekali, jawab Santi. Bagus sekali, tapi ada satu pertanyaan lagi, tambah Ibu Rina hati-hati. Saya datang bersama putra saya. Rina mengalihkan pandangannya ke Bima, yang langsung menyahut, saya bisa jadi asisten tukang kebun, atau kurir. Tentu saja yang sesuai hukum, saya kan masih di bawah umur. Manajer itu tertawa. Anak yang cerdas. Baiklah, saya akan sediakan kamar staf yang lebih besar untuk kalian berdua, dengan 2 tempat tidur. Santi tidak bisa percaya semuanya berjalan begitu lancar. Baru setelah ia menandatangani kontrak dan mereka diantar ke kamar yang telah ditentukan, ia duduk di tempat tidur dan berkata dengan takjub, wow. Luar biasa. Ada apa, Bu? Tanya Bima dengan tenang. Ia sudah membuka koper dan memindahkan barang-barangnya ke lemari. Rasanya tidak percaya semua terjadi begitu cepat, jawab Santi. Baru kemarin aku bekerja di pabrik, hari ini aku sudah jadi asisten rumah tangga. Ya, Bu, hidup ini memang tidak bisa ditebak, kata Bima dengan wajah paling serius. Santi menatapnya dan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, Bima baru berusia 13 tahun dan tidak bisa dipekerjakan secara resmi. Tapi secara tidak resmi, ia diberi beberapa tugas kecil yang dibayar langsung oleh manajer. Pekerjaannya tidak berat. Mengirim beberapa paket dalam seminggu, membantu tukang kebun tua merapikan taman. Santi melihat putranya tidak terlalu lelah dengan tugas-tugas itu dan mengerjakannya dengan senang hati, jadi ia tidak melarang. Sementara itu, di hari-hari pertamanya, Santi mempelajari seluk-beluk profesi barunya. Ternyata tidak begitu sulit. Cukup mengingat di mana apa disimpan, apa yang harus diambil di mana, dan apa yang harus dibersihkan dengan apa. Dan yang terpenting, Ibu Rina menginstruksikan, jangan mengganggu majikan. Beliau orang yang kreatif, mudah gugup, dan semua yang bisa mengganggu inspirasinya akan membuatnya kesal. Setelah berpikir sejenak, manajer itu menambahkan, sebenarnya, kalau suasana hatinya sedang buruk, semua hal di dunia ini bisa membuatnya kesal. Tapi kami sudah terbiasa, dan Anda juga akan terbiasa. Untuk setiap hari buruknya, kami dapat bonus uang tambahan. Separah itukah? Apa dia akan melempar piring ke saya atau mendorong saya dari tangga? Oh, tidak seperti itu. Tapi dari sisi moral, keadaannya lebih buruk. Yah, nanti Anda akan lihat sendiri. Kurasa selama 15 tahun bekerja di pabrik pengolahan daging, tidak ada kata-kata yang belum pernah kudengar. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan.
Majikan kita mencari nafkah dengan membuat dan menyutradarai berbagai video klip musik, iklan, dan lainnya. Katanya, dia bisa membuat kakek tua menangis dan membuat orang paling serius sekalipun tertawa. Dalam hal ini, Santi beruntung. Sutradara dan produser terkenal, Pandu Wirawan, sedang sibuk syuting video klip yang rumit dan hampir tidak pernah ada di rumah. Tapi pertemuan pertama mereka benar-benar mengompensasi minggu-minggu yang tenang itu. Santi, seperti biasa pada jam itu, datang untuk membersihkan ruang tamu yang besar. Tidak ada siapa-siapa di sana, meskipun televisi besar menyala. Itu tidak mengherankan. Majikannya sering menyalakannya. Ia mulai membersihkan debu, tanpa sadar memperhatikan apa yang terjadi di layar. Di sana, segerombolan gadis menari dengan gaun pendek satu bahu. Bersama mereka, menari beberapa pria berotot dengan semacam mahkota di kepala mereka. Tidak sulit untuk menentukan siapa yang menjadi pusat perhatian. Gadis itu, entah kenapa, seolah-olah hanya melayang-layang di udara. Lagu itu, dilihat dari isinya, adalah tentang cinta. Dasar kampungan, desah Santi, selera yang buruk. Yah, seperti biasa, tidak ada yang baru. Tiba-tiba terdengar dengusan mengejek dari belakang. Santi menoleh kaget dan melihat seorang pria jangkung mengenakan setelan hitam mengkilap. Kelihatannya, ia sedikit lebih tua darinya, meskipun berusaha keras untuk terlihat muda. Rambut hitam tebalnya ditata rapi, jelas dengan bantuan gel. Mata birunya menatapnya dengan senyum mengejek. Tiba-tiba Santi berpikir bahwa pria itu entah kenapa mengingatkannya pada eyangnya di masa muda, dan langsung memarahi dirinya sendiri karena pikiran itu. Dulu ia juga berpikir begitu tentang Andra, dan lihat apa yang terjadi. Menyenangkan sekali ketika asisten rumah tanggamu sendiri mengkritik karyamu sendiri, kata pemilik rumah itu. Orang-orang bahkan sengaja menyewa kritikus profesional untuk mendapatkan pendapat objektif tentang produk mereka. Tapi aku beruntung. 2 dalam 1, membersihkan lantai dan mengulas video klipku. Dan yang terpenting, tidak perlu bayar ekstra untuk itu. Santi merasa wajahnya perlahan memerah karena malu. Maaf, Pak Pandu. Ia tiba-tiba menyadari dengan ngeri bahwa ia tidak tahu nama keluarganya. Astaga. Bahkan tidak bertanya kepada siapapun selama seminggu penuh. Zaman sudah berubah, desah sutradara yang tersinggung itu. Kita bahkan tidak tahu untuk siapa kita bekerja. Ia tiba-tiba terlihat lelah dan duduk di sofa di depan televisi, melepas kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya. Pandu Wirawan itu nama panggungku, jelasnya pada Santi, yang tidak tahu harus berbuat apa karena canggung. Nama asliku Eka. Eka Prawirodiharjo. Prawirodiharjo? Ulang Santi. Ya, kamu cerdas juga, sahut sutradara itu dengan sarkastis. Saya juga. Santi Prawirodiharjo. Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan. Nama keluarga yang jarang, akhirnya Eka berkata, aku belum pernah bertemu Prawirodiharjo lain. Ia menghela napas, dan seolah sedikit melunak. Aku juga belum pernah bertemu. Hanya saja, aku bukan Santi, tapi Eka. Senang berkenalan denganmu. Tapi saya tidak terlalu senang bertemu dengan Anda. Sebenarnya, itu bukan lagu yang murahan. Lagu itu didasarkan pada legenda Yunani kuno. Santi mengerutkan kening. Di sekolah, ia menyukai mitos dan legenda Yunani kuno, tapi ia yakin tidak pernah membaca sesuatu yang mirip dengan video klip itu. Kisah hubungan Zeus dan Hera, jelas Eka. Sangat tragis. Dewa utama itu terus-menerus berselingkuh dari istrinya, dan istrinya terus-menerus menderita karena cemburu dan menghukum para selingkuhannya, selesaikan Santi. Termasuk itu. Jadi, setelah salah satu pembalasan dendamnya, Zeus memutuskan untuk menghukum istrinya dan merantainya di antara langit dan bumi. Dan Hera terus menderita, baik secara fisik maupun karena cinta pada suaminya. Saya mengerti, kata Santi, dan saya sudah selesai membersihkan ruangan ini. Jadi, jika Anda tidak ada pertanyaan, saya akan pergi. Pergilah, jawab pemilik rumah itu. Kamu bekerja dengan baik. Aku juga bekerja dengan baik. Jadi, kusarankan kita masing-masing melakukan pekerjaan kita sendiri dan tidak berkomentar tentang topik yang tidak kita pahami. Saya mengerti,
Bapak Eka Prawirodiharjo. Santi takut ia akan dipecat karena kelancangannya itu. Namun, pemilik rumah itu tampaknya bahkan tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi. Ia sendiri hanya menceritakannya kepada putranya, Bima, tidak seperti ibunya, tidak terlalu takut. Bu, kata Bima, kalau dia orang yang waras, dia tidak akan mempermasalahkan kejadian itu. Santi menghela napas. Justru itu yang aku tidak yakin. Dia kan orang kreatif. Menurutku dia normal, bantah Bima. Kapan kamu sempat berkenalan dengannya? Tanya Santi heran. Entah bagaimana, kami bertemu di taman. Ngobrol sebentar. Semuanya baik-baik saja. Mungkin semuanya tergantung suasana hatinya, simpul Santi. Setelah itu, setiap kali ia berpapasan dengan Eka, ia berusaha sebisa mungkin untuk meminimalkan interaksi. Beberapa minggu kemudian, ia menyadari bahwa pemilik rumah itu memang sangat mudah berubah suasana hatinya. Kadang-kadang, ia sama sekali tidak memperhatikannya. Santi menyapa dengan hati-hati, tapi sutradara terkenal itu hanya bersiul acuh tak acuh dan berlalu begitu saja. Jika hari Eka Prawirodiharjo sedang buruk, ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk berbicara dengannya. Bagaimana kabarmu hari ini, rekan kerjaku yang terhormat dengan nama keluarga yang sama, Santi Prawirodiharjo? Tanyanya. Sudah berapa banyak video klipku yang kamu tonton? Aku menantikan penilaianmu yang tegas namun adil. Santi harus menahan diri sekuat tenaga agar tidak menjawab Eka Prawirodiharjo dengan semua yang ia pikirkan tentangnya dan karyanya. Ia tersenyum sopan dan tidak menjawab apa-apa. Putranya berkomunikasi dengan pemilik rumah jauh lebih sering daripadanya, dan di mata Bima, Eka Prawirodiharjo lebih merupakan karakter positif. Dia hanya orang yang sangat tidak bahagia. Bu, Bima membela majikannya ibunya. Dia sangat kesepian dan terluka. Bima, bagaimana harimu hari ini? Santi sedang melakukan pembersihan besar-besaran dan sangat lelah. Ditambah lagi, Eka Prawirodiharjo hampir membuatnya naik darah dengan sarkasmenya. Dan sekarang Bima membelanya. Tidak bahagia? Bima, kamu tahu berapa banyak dia membayarku? Bonus karena lingkungan kerja berbahaya bulan ini mencapai setengah dari gajiku. Dan aku hanya salah satu dari sekian banyak stafnya. Bayangkan berapa banyak uang yang dia punya. Uang tidak selalu berarti kebahagiaan, kata Bima dengan serius. Santi tersenyum. Tentu saja, aku juga pernah berpikir begitu. Dia dibesarkan oleh ibunya, yang meninggal ketika Eka Prawirodiharjo baru masuk kuliah. Selain ibunya, dia tidak punya kerabat lain, dan dia tidak kenal ayahnya. Dia tidak punya istri dan anak. Alih-alih teman, dia hanya punya kenalan yang bergaul selama kedua belah pihak mendapat keuntungan. Oh, kasihan sekali, desah Santi dengan pura-pura. Tapi kekayaannya itu warisan dari ibunya. Dan dengan uang sebanyak itu, dia bisa seenaknya bersikap seperti babi. Bahkan jika tidak ada yang mau bekerja untuknya, dia tidak akan miskin. Dia sangat berbakat, Bima terus membela dengan gigih. Dia kan tidak hanya membuat video klip yang tayang di saluran musik, dan dia sangat kesepian. Baiklah, aku mengerti. Kasihan majikan kita yang kaya dan malang, tidak ada yang mencintainya. Ia lelah memijat pangkal hidungnya dan berkata, sudah, Bima, ayo tidur, besok aku libur. Kita akan menjenguk Eyang, kita harus bangun pagi. Putranya benar, Eyang Iwan tidak menyadari ketidakhadiran mereka. Para perawat mengatakan kondisinya tidak berubah. Dan sekarang, ketika Santi dan Bima masuk, beliau tidak menunjukkan kegembiraan yang berarti. Sudah, kata Santi ketika mereka sudah di luar. Setidaknya kita merasa lebih baik karena sudah menjenguknya. Tentu saja, Bu, kita akan terus menjenguknya. Putranya memegang tangannya dan memeluknya. Santi menghela napas dan mencium puncak kepalanya. Akhir pekan berlalu dengan cepat, tapi Santi tidak sempat beristirahat. Jika di rumah, ia punya banyak pekerjaan, mencuci, membersihkan, dan sebagainya. Sekarang, ia dan Bima menyelesaikannya dalam beberapa jam. Mereka membeli bahan makanan, membersihkan kamar dengan cepat. Aku mau baca buku di taman, kata Santi. Ia sudah lupa kapan terakhir kali memegang buku. Putranya mengangguk dan tiba-tiba mengeluarkan laptop entah dari mana. Pergilah. Aku harus bekerja, jawabnya dengan serius.
Dari mana kamu dapat laptop? Tanya Santi. Ayah yang kasih. Ibu menatapnya dengan tidak percaya. Dia tidak bilang apa-apa padaku. Apa kamu sering berkomunikasi dengannya? Ayah sedikit takut sama ibu, kami juga jarang bicara. Baiklah, kata Santi. Pekerjaan apa yang kamu lakukan? Rahasia, Bu. Santi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacak-acak rambutnya. Kemudian ia mengambil buku dan keluar ke taman. Dengan senang hati ia berjalan di sepanjang jalan setapak yang terawat baik menuju bagian terdalam taman. Di sana, di tengah-tengah, berdiri sebuah gazebo putih besar. Menurut Santi, itu lebih mirip panggung untuk pesta besar. Sendirian di sana jelas akan terasa tidak nyaman. Tapi ia tidak berniat ke sana. Putranya, yang sudah hafal taman itu seperti punggung tangannya sendiri, menunjukkan tempat kecil yang nyaman di antara dua pohon yang tumbuh berdekatan. Sebuah ayunan gantung kecil tergantung di sana. Dari jalan setapak, ayunan itu tidak terlihat. Tapi dari ayunan itu, terlihat dan terdengar apa yang terjadi di gazebo. Ia memutuskan untuk bersantai di ayunan yang nyaman itu, membaca buku yang diam-diam ia ambil dari perpustakaan majikan, toh, Eka Prawirodiharjo mungkin tidak pernah membacanya. Sekitar setengah jam setelah Santi berada di tempat persembunyiannya, terdengar suara-suara di dekatnya. Ia melihat sekelompok orang yang riuh datang ke gazebo besar, dipimpin oleh pemilik rumah. Tentu saja, pikir Santi dengan kesal, tepat di hari liburnya. Eka Prawirodiharjo tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat ke arah Santi. Ia terkejut. Tidak. Dari sana ia seharusnya tidak bisa melihat atau mendengarnya. Jadi itu hanya kebetulan. Sementara itu, sutradara itu melangkah ke tengah gazebo dan menyapa para tamunya. Teman-teman sekalian, saya sangat berterima kasih karena kalian telah datang. Kita akan mengadakan sebuah pertunjukan. Hasil penjualannya akan disumbangkan untuk anak-anak yatim piatu. Semua yang hadir hari ini secara otomatis diundang ke ulang tahun saya. Sekali lagi saya ulangi, tidak perlu hadiah mahal yang tidak berguna. Saya punya banyak uang, saya bisa membeli semuanya sendiri. Tapi partisipasi kalian yang akan menarik perhatian pada pertunjukan kita dan membantu mengumpulkan lebih banyak uang, dan yang terpenting, menarik perhatian pada masalah ini, itulah yang akan membuat saya berterima kasih kepada kalian semua. Santi menjadi penasaran. Sepertinya Bima pernah memberitahunya bahwa Eka Prawirodiharjo melakukan kegiatan amal, tapi saat itu ia tidak memperhatikannya. Dan sekarang, ia punya kesempatan untuk menonton latihan pertunjukan amal masa depan tanpa terlihat dan praktis dari barisan depan. Selama 2 jam berikutnya, Santi bahkan tidak pernah menutup bukunya. Dan untuk pertama kalinya ia berpikir bahwa Eka Prawirodiharjo benar-benar orang yang berbakat. Pertunjukan yang ia sutradarai sama sekali tidak mirip dengan semua karyanya yang pernah dilihat Santi sebelumnya. Ini adalah sebuah pementasan berdasarkan naskah baru. Santi hanya pernah ke teater beberapa kali, tapi bahkan baginya, semuanya jelas dan menarik. Eka juga tidak bersikap seperti orang kaya yang sombong dengan uang dan gelarnya. Sebaliknya, ia sangat tenang dan fokus. Mari kita bayangkan penonton ada di sini. Sutradara itu menunjuk ke arah di mana dedaunan lebat menutupi Santi dari pandangannya. Kalau begitu, panggungnya di sini, sahut salah seorang tamu dengan logis. Santi berpikir bahwa Eka akan memarahi pria yang tidak sopan itu, tapi ia hanya tersenyum dan mengangguk. Benar, lanjutnya. Berkat arahan sutradara yang rinci dan jelas, baik Santi maupun semua tamu mengerti tentang apa pertunjukan itu. Dan sambil mengamati bagaimana mereka membaca dialog yang baru pertama kali mereka lihat, Santi berpikir bahwa mereka benar-benar aktor yang baik. Ia bahkan tidak menyadari berapa banyak waktu telah berlalu. Ia sadar kembali hanya ketika ponselnya berbunyi. Ada pesan dari putranya. Bu, ibu tidak ketiduran di sana kan? Santi tersenyum dan mengetik balasan, 1/2 jam sampai 1 jam lagi, aku akan pulang. Para tamu sudah mulai bubar. Latihan telah berakhir. Santi menunduk ke bukunya, menarik, tiba-tiba terdengar suara yang dikenalnya di sebelahnya. Santi begitu terkejut hingga hampir jatuh dari ayunan. Maksud Anda apa? Ia memutuskan untuk bertanya. Entahlah.
Mungkin tentang semuanya, tentang buku yang kamu curi dari perpustakaanku, dan tentang pertunjukan yang kamu tonton selama 2 jam. Santi merasa wajahnya kembali memerah. Bagaimana Anda tahu? Tentang apa? Bahwa kamu mencuri bukuku? Itu edisi eksklusif. Aku mencari salinan itu di semua toko buku bekas. Rasanya tidak mungkin kamu punya yang sama. Apa orang tuamu tidak mengajarimu bahwa mengambil barang orang lain itu salah? Santi menjadi marah. Apa haknya mendidiknya seperti anak kecil? Tentu, perbuatannya tidak baik. Tapi itu tidak berarti ia bisa diajak bicara seperti itu. Tidak. Jawabnya atas pertanyaan yang diajukan. Mereka meninggal ketika aku berusia 3 tahun. Pandangannya melembut sejenak, tapi kemudian kembali menjadi keras. Turut berduka. Ibuku meninggal ketika aku berusia 18 tahun. Aku tidak ingat apa-apa tentang orang tuaku, kata Santi tiba-tiba. Hanya lagu yang suka dinyanyikan ibu. Ibumu setidaknya sempat membesarkanmu. Eka menghela napas. Semua itu tentu menyedihkan, Santi Prawirodiharjo. Tapi itu tidak membenarkan pencurian buku. Aku tidak bermaksud mencurinya, kata Santi. Aku hanya ingin membacanya. Aku berencana mengembalikannya. Pemilik rumah itu mengangguk. Bagaimana Anda tahu aku duduk di sini? Tanya Santi. Eka tertawa. Ini kan rumahku. Aku sudah menjelajahi setiap sudutnya. Aku juga tahu tentang tempat ini. Oh, hanya aku yang tahu, jawab Santi. Maaf, aku tidak akan datang ke sini lagi untuk membaca. Sudah kuduga. Pemilik rumah itu tiba-tiba kehilangan minat pada percakapan ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan pergi. Percakapan itu bahkan tidak pernah diungkit lagi oleh Eka Prawirodiharjo, seolah-olah tidak pernah terjadi. Dari situ, Santi menyimpulkan bahwa situasi itu tidak terlalu membuatnya kesal. Buku itu tentu saja ia kembalikan ke tempatnya setelah selesai membaca. Dan ia juga berusaha untuk datang ke latihan yang diadakan di taman 2 atau 3 kali seminggu. Eka Prawirodiharjo pasti tahu tentang itu, tapi tidak memperhatikannya. Sebenarnya, ia seolah menjadi sedikit lebih tenang. Santi tahu bahwa ia dan Bima hampir berteman. Keren kalau aku punya paman seperti itu, desah putranya suatu kali, ceria dan kaya. Ya, jawab Santi. Justru kerabat yang tidak normal yang kita butuhkan. Ia tidak mengatakan ini kepada putranya, tapi jauh di lubuk hatinya ia mengerti bahwa hubungannya dengan pemilik rumah itu perlahan-lahan berubah. Tentu, ia punya banyak kekurangan, tapi setidaknya tidak bisa dipungkiri bahwa ia adalah sutradara yang berbakat. Dan untuk apa dia membuat video klip konyolnya itu? Tanya Santi pada putranya suatu kali. Aku lihat dari pertunjukan ini bahwa dia mampu. Kenapa membuang-buang bakatnya untuk hal-hal sepele seperti itu? Bu, jangan seperti anak kecil. Itu kan bisnis. Bahkan sutradara terkenal pun melakukannya. Mereka membuat sesuatu untuk studio yang akan menghasilkan uang dengan mudah, dan itu memberi mereka hak untuk melakukan apa yang mereka sukai. Membuat film-film bagus tapi tidak sukses secara komersial, kata Santi sambil berpikir. Aku bahkan tidak pernah memikirkannya. Tentu saja, kapan ia punya waktu untuk memikirkannya? Ia punya cukup banyak masalah sendiri. Ia harus pergi menjenguk Eyang, dan juga mencari pekerjaan baru. Hal itu juga tidak dilupakan oleh Santi. Hanya saja, lowongan yang cocok memang tidak ada. Entah harus pergi ke tempat yang jauh dengan gaji kecil. Dari semua pertimbangan, tampaknya disinilah tempat yang paling cocok. Aku suka semuanya di sini, kata Bima suatu kali. Aku ingin tinggal di sini, tapi suatu hari nanti kita harus pindah ke tempat lain. Aku akan ikut denganmu. Terima kasih, nak, jawab Santi saat itu. Tapi untuk saat ini adalah pilihan terbaik kita. Tibalah hari lain ketika suasana hati Eka Prawirodiharjo sedang baik. Saat itu, Santi sedang membersihkan ruang tamu yang besar ketika atasannya masuk dengan ekspresi puas. Selamat pagi, sesama Prawirodiharjo, sapanya. Pagi yang indah sekali, bukan? Santi menatapnya. Selamat pagi, jawabnya. Ya, cuacanya bagus. Dan besok ulang tahunku, tambah Eka. Selamat ulang tahun, jawab Santi. Tidak,
Santi Prawirodiharjo, kenapa mengucapkan selamat lebih awal, kata sutradara itu tiba-tiba. Besok saja saat perayaan, baru ucapkan selamat. Santi menatapnya dengan heran. Anda akan merayakannya di sini? Tanyanya. Pemilik rumah tertawa. Kalau aku mengundang semua orang yang kuinginkan ke hari jadiku, aku khawatir rumahku yang sederhana ini tidak akan muat. Rumah sederhana? Ulang Santi. Ya. Perayaannya akan diadakan di restoran. Tanggal, waktu, tempat, semuanya tertera di undangan yang kuberikan pada putramu. Jadi, kutunggu kalian berdua besok di sana. Soal transportasi, jangan khawatir, aku akan mengirim mobil. Tapi Santi sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Besok saya bekerja. Eka Prawirodiharjo menghela napas. Betapa menyenangkannya menjadi atasanmu. Besok kamu dapat cuti berbayar, umumkannya. Apa yang sedang ia rencanakan? Maaf, Pak Eka Prawirodiharjo, katanya dengan tegas. Kita tidak sedekat itu, jadi saya tidak bisa menerima undangan Anda. Saya hanya asisten rumah tangga Anda. Koreksi, kamu untuk sementara asisten rumah tanggaku, tekannya. Maksud Anda akan memecat saya jika saya tidak datang ke ulang tahun Anda? Anda tidak memecat saya karena saya mengkritik karya Anda, karena saya mencuri buku koleksi Anda, karena saya mengintip Anda dan tamu-tamu Anda di gazebo. Dan karena ini Anda akan memecat saya? Kenapa Anda melakukan ini? Anggap saja ini keanehan orang kaya yang tidak normal. Kamu kan menganggapku seperti itu? Ya, Santi berpikir. Setelah kata-kata itu, ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar, memegang gagang pintu, dan tanpa menoleh menambahkan, dan jangan makan kue coklat di rak perpustakaan. Aku melihatnya. Ia keluar, menutup pintu dengan lembut. Dan Santi, dengan semangat yang berlipat ganda, mulai membersihkan debu. Apa yang ia rencanakan? Jelas bukan sekadar mengundang. Di satu sisi, baiklah, dengan putranya, Eka Prawirodiharjo sepertinya berhubungan baik, tapi ia jelas tidak menyukainya. Berarti ada sesuatu yang ia rencanakan. Ingin melakukan sesuatu yang jahat. Kain lapnya membeku. Tentu saja, bagaimana ia tidak langsung sadar. Ia ingin membuatnya menjadi bahan tertawaan di depan semua tamu, untuk meruntuhkan kesombongannya. Pasti semuanya akan diadakan di restoran yang sangat mahal, dan ia bahkan tidak punya gaun yang cocok. Mungkin sebaiknya ia abaikan saja semuanya dan tidak datang. Tangannya kembali mulai membersihkan patung-patung yang tidak berguna di atas perapian. Tidak bisa tidak datang. Orang aneh seperti itu akan langsung memecatnya. Dan kemana ia harus pergi? Padahal semuanya baru mulai membaik. Ia sudah membayar biaya eyang untuk 3 bulan ke depan, bahkan sudah mulai menabung. Ia harus bertahan di sini selama mungkin. Dan nanti, ketika akan berhenti, ia akan mengatakan semua yang ia pikirkan tentang sutradara ini. Bima langsung menyadari bahwa ibunya sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Ibu cemas karena acara ulang tahun besok, ya? Tanyanya. 41 tahun itu bukan ulang tahun, jawab Santi secara otomatis, dan langsung terdiam. Bagaimana kamu tahu? Sederhana saja. Kita belum pernah ke acara seperti itu. Tapi aku sudah memikirkan semuanya. Duduk di kursi dan tutup matamu. Bima, apalagi yang kamu rencanakan? Bu, ibu percaya padaku? Baiklah, terserah kamu. Santi dengan patuh duduk di kursi dan menutup matanya. Terdengar suara gemerisik dan suara kain yang lembut, buka matamu. Putranya memegang setelan pria yang rapi dengan kemeja putih salju, dasi kupu-kupu, dan gaun hitam klasik. Kupikir kita akan pergi dengan pakaian ini, katanya dengan gembira. Dari mana kamu dapat ini? Desah Santi. Ini kan mahal sekali. Jangan khawatir, Bu. Ini sewa untuk semalam. Dan uangnya. Aku kan dibayar untuk pekerjaanku di sini, Bima pura-pura tersinggung. Ditambah, ayah juga mengirim sesuatu. Ayahmu jadi sangat dermawan akhir-akhir ini, komentar Santi. Riasan dan tatanan rambutmu akan diurus oleh Ibu Rina, aku sudah atur, lanjut Bima. Dan kita akan diantar ke sana oleh sopir Om Eka.
Om Eka? Begitu kamu memanggilnya? Bima pura-pura tidak mendengar. Iya. Hebat kan, aku sudah mengatur semuanya. Hebat. Hanya saja kita tidak punya hadiah. Aku tidak tahu harus memikirkan apa dalam waktu yang tersisa. Besok kan aku libur, aku juga tidak tahu mau kemana dan lihat apa. Dia kan punya segalanya. Itu juga sudah kupikirkan, kata Bima dan meraih sesuatu dari bawah tempat tidur. Gitar? Santi terkesiap. Kamu juga meminjamnya? Iya. Ibu nyanyikan sesuatu untuknya dan mainkan. Bima, aku sudah lupa kapan terakhir kali aku bernyanyi. Ibu punya waktu hari ini dan besok untuk berlatih. Ketika mereka tiba di restoran, Santi merasa mual. Tentu saja ia sudah menduga bahwa perayaan akan diadakan di tempat yang mewah, tapi ia tidak membayangkan semuanya akan semahal ini. Ia merasa seperti bintang Hollywood yang akan segera melangkah di karpet merah di bawah sorotan puluhan wartawan. Ia merasa takut. Bu, ia menoleh ke Bima. Apa, sayang? Ibu terlihat sangat memukau. Semua keraguan dan kekhawatiran yang menghantuinya sepanjang malam seketika hilang. Gaun yang disewa putranya pas sekali. Meskipun modelnya klasik dan lurus, Santi terlihat seolah-olah bisa langsung pergi ke resepsi raja. Ibu Rina membuat tatanan rambut yang ringan dan indah, dan hanya mengaplikasikan sedikit bedak dan eyeshadow. Kulitmu sudah bagus, kata manajer itu. Aku hanya sedikit menonjolkan kecantikanmu. Tolong nanti bawakan gitarnya, ya? Bima sementara itu bernegosiasi dengan sopir. Nanti saya telepon. Akhirnya, mobil berhenti dan mereka keluar. Santi menegakkan bahunya. Jadi kenapa kalau ia hanya seorang asisten rumah tangga biasa? Dan datang ke sini karena kemauan atasannya yang gila? Itu tidak membuatnya lebih rendah dari yang lain. Lagi pula, hari ini adalah hari libur berbayarnya. Ia dan putranya berpakaian mewah, datang ke restoran mahal di mana makanan dan minuman sudah dibayar. Malam ini pasti akan tak terlupakan. Semuanya memang begitu. Yang paling membuat Santi terkejut adalah putranya merasa seperti ikan di air di sini. Ia dengan mudah bergaul dengan orang-orang yang sama sekali tidak dikenalnya, yang jumlahnya sangat banyak. Sementara itu, Santi hanya mencoba makanan pembuka dan minum sampannya. Kemudian dimulailah bagian resmi. Berbagai orang naik ke panggung dengan hadiah untuk yang berulang tahun, dan masing-masing mengatakan sesuatu yang baik tentangnya. Santi mendengarkan semua itu dengan keheranan yang semakin menjadi-jadi. Ternyata, Eka Prawirodihardjo telah membantu banyak orang. Ada yang menjadi terkenal setelah video klipnya dan menjadi bintang. Ada yang karirnya yang hampir hancur diselamatkannya. Di suatu tempat, ia membantu tanpa pamrih, memberi uang kepada seseorang, mengenalkan seseorang dengan orang-orang penting, atau memberikan rekomendasi. Akhirnya, tibalah giliran Santi. Bu, ini, terdengar suara putranya di sebelahnya. Santi menoleh dan melihat Bima mengulurkan gitar kepadanya. Terima kasih, jawabnya. Santi mengambil instrumen itu dan berjalan ke panggung. Ia merasakan kakinya sedikit gemetar, tapi langsung menyuruh dirinya untuk tenang. Apa artinya sebuah panggung restoran? Dulu di sekolah, ia pernah ikut tur dengan orkestra dan tampil di depan aula yang sangat besar. Padahal saat itu ia baru berusia sekitar 10 tahun. Apa yang harus ditakutkan ketika usiamu hampir 36 tahun? Selamat malam semua, kata Santi ke mikrofon. Semua tamu langsung terdiam dan menatapnya. Ia melihat si empunya acara, yang juga terdiam dan menatapnya dengan saksama. Malam ini, saya telah mendengar banyak kata-kata baik tentang Bapak Eka Prawirodihardjo, kata Santi. Sayangnya, saya tidak bisa bergabung dan mengatakan hal serupa. Ruangan itu begitu sunyi sehingga lalat yang terbang pun bisa terdengar. Santi melanjutkan, karena tidak seperti Anda semua, saya baru mengenalnya selama beberapa minggu. Saya baru bekerja sebagai asisten rumah tangga Bapak Eka selama 2 bulan. Para tamu mulai berbisik. Ada yang tertawa, ada yang mendengus. Eka tersenyum. Karena itu, saya tidak akan membuat Anda bosan dengan ucapan-ucapan klise yang monoton, dan akan langsung ke hadiahnya, tutup Santi. Ia duduk di kursi yang telah disiapkan untuknya, mengatur mikrofon, duduk dan memeriksa gitar. Gitar itu sudah disetel dengan sempurna.
Santi menatap mata yang berulang tahun. Tiba-tiba ia kembali merasa bahwa pria itu sangat mirip dengan Eyang Iwan di salah satu foto lama. Baiklah, sebuah lagu, kata Santi. Kemarin dan pagi ini, ia berlatih satu lagu tertentu. Tentu saja, tentang ulang tahun. Lagu yang sangat terkenal dan mudah dimainkan dengan gitar. Hanya saja, sekarang ia tiba-tiba menyadari bahwa jari-jarinya dengan sendirinya memainkan awal dari lagu yang sama sekali berbeda. Itu adalah lagu kesukaan ibunya. Satu-satunya kenangan Santi tentang orang tuanya. Ia sendiri hanya samar-samar mengingat bayangan ibunya memainkan lagu itu di gitar dan bernyanyi, sementara ayahnya menimang Santi kecil di pelukannya. Ketika ia dewasa, ia lama membujuk eyangnya untuk mengajarinya lagu itu. Ia menghafalnya dan menyanyikannya berkali-kali. Ia bahkan belajar gitar agar bisa memainkan lagu ibunya itu. Dan kemudian, berkali-kali Santi memainkannya untuk putranya. Dan Santi pun bernyanyi. Ia merasa ringan dan tenang. Pikirannya melayang jauh. Ia bahkan tidak menyadari kapan ia memainkan akor terakhir. Hanya tepuk tangan yang membahana yang membawanya kembali ke dunia nyata. Santi mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Sebagian besar tamu berdiri dan hampir semuanya bertepuk tangan dengan meriah. Ada yang bersiul, ada yang berteriak bravo. Santi mencari putranya dengan matanya. Bima tersenyum lebar. Tapi si empunya acara tidak terlihat dimanapun. Santi turun dari panggung dan mendekati Bima. Bu, itu tadi luar biasa. Ia mengangguk. Aku lelah. Kita sudah mengucapkan selamat kepada yang berulang tahun. Mungkin kita pulang saja. Hampir seminggu setelah itu, Santi tidak bertemu dengan pemilik rumah. Bima dan penghuni rumah lainnya juga hampir tidak melihatnya. Santi tidak mengerti apakah ini ada hubungannya dengan penampilannya atau Eka Prawirodiharjo punya urusan mendadak. Di hari liburnya yang berikutnya, ia pergi pagi-pagi sekali untuk membaca di tempat persembunyiannya. Sore harinya, ia dan Bima akan naik kereta ke tempat Eyang. Sementara itu, masih ada waktu luang. Buku baru itu, tentu saja, ia ambil dari perpustakaan majikan. Kukira setelah kejadian itu, kamu akan berhenti mengambil buku-bukuku, terdengar suara Eka Prawirodiharjo. Santi tersenyum. Karena buku pertama, Anda tidak memecat saya. Ulang tahun Anda juga sudah saya datangi. Jadi sekarang saya tidak takut dipecat. Selain itu, tambahnya, Anda kan tahu saya mengembalikannya ke tempatnya. Pemilik rumah itu terkekeh. Ya, katanya sambil berpikir. Ulang tahunnya seru. Aku suka semuanya. Saya senang, jawab Santi. Tentu saja, penampilanmu membuat semua orang terkesan, tambah Eka, terutama aku, suaramu indah. Terima kasih. Aku selalu ingin bertanya, lagu apa itu? Santi menghela napas. Itu lagu kesukaan ibu saya. Aku ingat bagaimana ia menyanyikannya untukku. Kamu bilang orang tuamu meninggal ketika kamu berusia 3 tahun. Ya, berapa usiamu sekarang? Tahun ini akan 36. Jadi kamu 5 tahun lebih muda dariku. Begitu ya, jawab Santi, mengerti kemana arah pembicaraannya. Sutradara itu tampak cemas. Ia seolah tidak bisa duduk diam dan berjalan bolak-balik. Akhirnya, ia berhenti dan bertanya, ingat aku bercerita tentang masa kecilku? Santi dengan hati-hati bertanya, Anda hanya mengatakan bahwa Anda punya ibu yang meninggal ketika Anda berusia 18 tahun. Pemilik rumah itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Panggil aku, kamu saja. Akan lebih mudah bagi kita berdua. Santi terkejut, tapi tidak terlalu memikirkan keanehan baru majikannya itu. Kamu ya kamu, apa bedanya? Benar. Aku tidak kenal ayahku. Ibu tidak pernah bercerita tentangnya. Aku tidak pernah melihatnya, tidak pernah menerima hadiah atau surat darinya. Santi mengangguk, menunjukkan bahwa ia mendengarkan dengan saksama. Ia masih tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Aku ingat kejadian aneh yang terjadi padaku waktu kecil, lanjut Eka. Waktu itu aku berumur sekitar 7 atau 8 tahun. Hari itu, sepulang sekolah, aku bermain di taman bermain dekat rumah. Biasanya aku dijemput oleh ibu atau sopirnya. Tapi hari itu, entah kenapa mereka terlambat. Ia mengerutkan kening,
seolah berusaha mengingat semua detail. Kemudian ia melanjutkan, aku ingat aku lelah berlari dengan teman-temanku dan duduk di bangku. Dan tiba-tiba, seorang pria dan seorang wanita mendekati. Aku perhatikan mereka sangat gelisah, tapi sepertinya tidak bermaksud jahat. Wanita itu benar-benar gemetar karena gugup. Apa yang mereka inginkan darimu? Tanya Santi. Waktu itu aku tidak begitu mengerti. Wanita itu terus mengulang sesuatu tentang akhirnya mereka menemukanku, bahwa sebentar lagi mereka akan membawaku pulang. Aku jadi takut ketika ia memelukku dan ingin mengelusku. Dan wanita itu menyanyikan sebuah lagu untukku. Lagu itu? Lagu apa? Lagu yang kamu hadiahkan padaku di hari ulang tahunku. Tidak mungkin. Ibu sendiri yang menciptakan lagu itu. Eyang yang memberitahuku. Itulah sebabnya aku ingin mencari tahu. Santi mengusap wajahnya. Tunggu. Bagaimana akhir pertemuan itu? Eka menghela napas. Mobil ibu datang. Begitu mereka melihatnya, mereka langsung lari. Kamu ceritakan pada ibumu apa yang terjadi? Tentu saja. Apa katanya? Agar aku tidak khawatir bahwa mereka adalah orang-orang aneh. Kamu pernah melihat mereka lagi? Tanya Santi. Tidak pernah lagi. Mungkin sekarang aku yang harus bercerita. Mungkin informasi ini akan melengkapi kepingan puzzle. Meskipun, jujur saja, aku belum bisa menyusunnya sampai tuntas. Santi menceritakan tentang kakak laki-lakinya yang kecil, yang meninggal di rumah sakit bersalin. Eka Prawirodiharjo hanya menggigit bibirnya. Nah, Santi Prawirodiharjo, katanya, sekarang, setahuku, kita berdua punya kecurigaan bahwa kesamaan nama keluarga kita lebih dari sekadar kebetulan. Hanya saja, bagaimana cara mengetahuinya? Santi menghela napas. Sebagian besar orang yang terlibat dalam peristiwa itu sudah meninggal atau masih bayi. Kecuali satu orang. Tapi belum tentu ia mau bicara. Ketika mereka sudah berada di kereta, Santi bertanya padanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Wajahmu muram sekali. Tentang ibuku. Jika semua yang kita pikirkan dalam beberapa jam terakhir ini benar, maka citranya di mata kita tidak akan terlalu baik. Santi menggenggam tangannya erat-erat. Masih terlalu dini untuk membicarakannya. Kita hanya bisa menduga-duga. Sejauh ini semua fakta mengarah ke sana. Tapi kamu benar, jangan membuat kesimpulan sebelum kita bertemu dengan Eyang Iwan. Santi menatapnya. Seperti yang sudah kukatakan, kondisinya sangat buruk. Ada saat-saat ia sadar, tapi tidak pernah bisa ditebak kapan itu akan terjadi. Semakin tua Eyang, semakin jarang saat-saat itu terjadi. Aku mengerti semuanya, Santi, jawab Eka dengan serius. Tapi ini lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Ia takut Eka akan ngeri melihat kondisi tempat Eyang dirawat. Rasanya tidak mungkin ia pernah melihat institusi seperti itu secara langsung. Tapi sutradara itu bersikap sangat tenang di sana. Bagaimana keadaan Eyang? Tanya Santi pada perawat. Seperti biasa, jawabnya. Oh, hari ini Anda tidak bersama putra Anda, tapi bersama. Saya kakaknya, jawab Eka. Maaf, Eyang terlihat seperti biasa. Santi mendekat dan duduk di depannya. Eyang Iwan, panggilnya. Mata biru pucatnya menatapnya sejenak, lalu kembali menatap keluar jendela. Hari ini aku tidak datang sendirian, Eyang, lanjut Santi. Aku datang bersama Eka. Ia merasa wajah Eyang berkedut. Ingat, lanjutnya, waktu aku datang ke sini belum lama ini, apa yang Eyang katakan padaku? Eyang tidak bereaksi. Eyang bilang, Eka dan Santi. Cucu-cucuku, ingatkannya, Eka bersamaku. Eka, tanya Eyang dengan lemah. Sutradara itu mendekat dan duduk agar wajahnya sejajar dengan mata pria tua itu. Eka itu saya, katanya. Eka, ulang pria tua itu perlahan. Matamu sama seperti mata kami. Santi tiba-tiba tersenyum. Apa yang ia bicarakan? Sutradara itu tidak mengerti. Semua laki-laki di keluarga kami punya mata biru besar dan rambut hitam sedikit ikal, jelasnya. Dan menambahkan, kamu mirip Eyangku waktu muda. Aku sudah beberapa kali memikirkannya. Iya, kata Eyang. Sangat mirip. Eyang, kata Santi dengan hati-hati. Eyang tahu kalau Eka masih hidup?
Eyang Iwan menggelengkan kepala. Ibumu dan ayahmu yang menduganya, katanya. Bisa ceritakan pada kami? Ia mengangguk lagi, menatap keluar jendela, dan terdiam selama sekitar 1 menit. Ketika Santi sudah berpikir bahwa ia kembali ke dunianya sendiri, Eyang mulai berbicara. Ketika Eka lahir, di kamar yang sama dengan mereka ada seorang wanita yang bayinya dibawa ke ruang perawatan intensif. Eka semalaman dibawa ke ruang bayi baru lahir yang terpisah. Dan paginya, mereka diberitahu bahwa bayi itu tiba-tiba meninggal. Begitu rupanya, kata Eka sambil berpikir. Mereka langsung curiga, tapi orang tua kita. Kakek Iwan mengangguk. Ya, ada keraguan samar. Dokter tidak menjelaskan apa-apa. Dan saat itu aku pikir orang tuamu hanya gila karena kesedihan. Lalu selama beberapa tahun mereka tidak membicarakan bayi itu. Tapi rupanya mereka menyelidiki sesuatu selama ini. Lalu aku lahir, tambah Santi. Eyang mengangguk. Dan kemudian mereka memberitahuku bahwa mereka menemukan sesuatu, lanjutnya, tapi tidak menjelaskan secara pasti. Katanya harus diperiksa dulu. Dan kemudian mereka meninggal. Aku mengerti, kata Santi. Dan tidak sempat menceritakan apa-apa. Kecelakaan mereka. Santi melihat betapa sulitnya bagi Eka untuk mengucapkan ini, tapi ia memberanikan diri, bisa jadi disengaja. Tidak. Aku sudah memeriksanya. Kecelakaan itu murni kecelakaan. Wanita yang membawamu tidak bersalah dalam hal ini. Sutradara itu menggela napas lega. Pria tua itu tiba-tiba menatapnya dengan tajam. Kamu Eka? Tanyanya. Ya, dan Eyang pun menangis. Musim panas akan berakhir. Santi masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa besok Bima akan pergi dari mereka, ke sebuah sekolah menengah atas bergengsi dengan jurusan ekonomi. Jadi itu yang sebenarnya kamu minati? Tanya Santi. Meskipun setelah kamu menjual sepeda tua itu dengan harga baru, aku tidak ragu dengan kemampuanmu. Ini topik yang sangat menarik, Bu. Terutama setelah aku banyak bergaul dengan Om Eka dan teman-temannya selama musim panas ini. Aku sadar ini adalah jalanku. Aku senang untukmu sayang. Meskipun kamu bukan anak kecil lagi. Kamu selalu lebih dewasa dariku. Bima tersenyum. Aku sangat takut meninggalkan ibu sendirian, akunya. Tapi sekarang, ketika ada yang bisa menjagamu, aku tenang. Siapa menjaga siapa, sebenarnya? Tentu saja, mereka baru saja menata kehidupan mereka. Setelah ia dan kakaknya mengetahui seluruh kebenaran, hal pertama yang dilakukan Eka adalah menjemput Eyang Iwan dari panti jompo dan memindahkannya ke rumahnya. Kemudian, ia memindahkan Santi dan Bima dari kamar pelayan ke sayap terpisah. Selanjutnya, mereka saling membiasakan diri. Misalnya, Eyang Iwan mulai merasa jauh lebih baik. Tidak, ia tidak sembuh total. Dan masih sering mengalami saat-saat di mana ia tidak mengerti di mana ia berada dan siapa yang ada di sekelilingnya. Tapi sekarang, ia lebih sering mengalami saat-saat sadar, ketika ia mengenali cucu laki-laki dan perempuannya, serta cicitnya. Eka mempekerjakan dokter-dokter yang baik, Eyang dibawa untuk menjalani prosedur, dan kesehatannya membaik. Santi juga terbiasa dengan status barunya sebagai adik perempuan pemilik rumah, jadi, katanya pada Eka, aku tidak perlu lagi bekerja sebagai asisten rumah tanggamu? Eka pura-pura berpikir. Yah, hanya jika kamu sangat menginginkannya. Tidak mau, aku Santi. Karena dengan begitu, aku harus mendengarkan komentar sarkastismu. Kamu adik perempuanku. Mendengarkan komentar sarkastisku adalah tugas utamamu sampai akhir hayat. Enak saja. Setelah tidak perlu lagi bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk mencari nafkah, Santi mulai berpikir untuk kembali ke pabrik. Putranya sekarang tinggal di asrama sekolah. Eyang dirawat oleh Eka. Berarti ia, Santi, bisa melakukan apa yang ia inginkan. Jadi, kembali ke pabrik lagi? Tanya kakaknya. Kamu tidak bosan di sana selama 15 tahun? Aku sudah meniti karier yang panjang di sana. Dan aku dijanjikan promosi. Hanya saja, pabriknya tutup. Oh, begitu, kata kakaknya. Mungkin kamu istirahat dulu? Anggap saja kamu sedang berlibur. Kamu kan langsung datang ke sini dari pabrik. Santi berjanji akan memikirkannya.
Tapi suatu hari, kakaknya menghampirinya dan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya. Ia terkejut, tapi mengikutinya. Di bawah, menunggu mereka seorang pria yang sama sekali tidak dikenal, berusia sekitar 50-an, dengan setelan bisnis. "Selamat siang," kata Santi dengan bingung. "Ini Bapak Haryono," Eka memperkenalkan pria asing berjas itu. "Beliau baru saja membeli merek yang dulu memproduksi produk dari pabrik pengolahan dagingmu. Sosisnya enak sekali," kata Bapak Haryono, mengulurkan tangan pada Santi untuk berjabat tangan. "Terima kasih," jawab Santi, menjabat tangannya. "Baksonya sudah coba?" "Belum sempat. Ketika saya tahu pabrik Anda tutup, saya ingin membelinya. Sayangnya, tidak mungkin mempertahankan pabrik di lokasi lama. Tapi kita bisa membukanya di tempat lain, tidak jauh dari sini, dan memproduksi produk dengan merek yang sama dan rasa yang sama." "Hebat," jawab Santi, tidak mengerti apa hubungannya ini dengannya. "Dan Bapak Haryono butuh konsultan berpengalaman?" Tiba-tiba kakaknya menyela pembicaraan, yang tahu produk luar dalam. Santi menatap mereka dengan tidak mengerti. "Anda berbicara tentang saya?" "Tentu saja," jawab Bapak Haryono. Eka Prawirodiharjo mengatakan bahwa adik perempuannya telah bekerja setengah hidupnya di pabrik pengolahan daging itu dan bisa membantuku. Melihat wajahnya yang terkejut, ia menambahkan, "Tentu saja tidak gratis. Saya ingin menawarkan Anda pekerjaan, kemungkinan besar pekerjaan tetap." "Oh, hanya itu yang bisa dikatakan Santi." Saya bahkan tidak tahu harus menjawab apa. "Saya mengerti," Bapak Haryono mengangguk. "Saya akan tinggalkan map ini untuk Anda. Di dalamnya ada semua persyaratan kerja. Anda punya waktu seminggu untuk berpikir. Setelah itu, saya tunggu jawabannya." Ia meninggalkan sebuah map tebal di atas meja dan pergi. Santi menoleh ke kakaknya dan menyipitkan mata. "Kakak," pria itu tersenyum tenang. "Kenapa tidak? Aku dan Haryono sudah lama berteman. Dia khawatir karena sudah membeli merek dagang tapi tidak bisa menemukan ahlinya. Dan aku kenal kamu. Jadi, semua bintang bertemu. Hanya kebetulan." Tentu saja, tawaran Bapak Haryono diterima oleh Santi. Meskipun takut, ia tidak menyesal. Menyenangkan bisa kembali ke tempat yang akrab dan mengajar orang lain. Itu juga menarik. Santi berterima kasih pada kakaknya atas bantuan seperti itu. Ketika Bima pertama kali pulang untuk akhir pekan, hari sudah memasuki musim gugur. "Kamu datang di saat yang tepat," kata Santi padanya dan mencium pipi putranya. "Sekarang kita akan makan malam." Ketika semua sudah duduk di meja, Bima menatap hidangan di depannya. "Ini semua produk dari pabrik pengolahan daging kita?" Santi tersenyum. "Yah, tidak persis dari pabrik kita yang dulu, tapi rasanya sama." Bima mengerutkan kening dengan curiga, tapi mencoba baksonya. Wajahnya langsung tersenyum lebar. "Benar," katanya. "Rasanya sama. Dan ini semua berkat adikku," kata Om Eka dengan bangga. "Atau kakakku yang mengusulkan semua ini," jawab Santi. "Dan jangan lupakan Eyang," tiba-tiba Ivan Prawirodiharjo menggerutu dengan kesal. Semua tertawa. Eka menuangkan sampahnya ke gelas, dan menjadi yang pertama mengangkat gelas. "Seumur hidupku, aku merasa hidup memberiku sangat banyak. Aku lahir di keluarga kaya. Aku dengan mudah masuk ke universitas yang kuinginkan, membangun karier, melipat gandakan kekayaanku. Dan selama itu, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku punya segalanya dalam hidup, bahwa aku bahagia sendirian, padahal itu sama sekali tidak benar. Baru sekarang, ketika aku menemukan adik perempuanku, kakekku, dan keponakanku, mengetahui siapa orang tuaku sebenarnya, aku mengerti betapa bahagianya aku." Santi tersenyum ketika ia menangkap pandangannya. "Meskipun kamu adalah orang paling menyebalkan saat kita baru bertemu," katanya, "aku bahagia kamu muncul dalam hidupku." Ia menatap Eyang, yang tersenyum balas padanya. Kemudian ia menatap cucu dan cicitnya. "Aku juga sangat bahagia," katanya singkat.